Halo, kembali lagi di video kedua gua di channel Denny Wawai. Di video pertama gua bagiin tips atau cara gimana caranya lo bisa buka sablon satuan tanpa harus punya alat. Kenapa gue yakin kalau lo semua pasti bisa. Dan kenapa dengan cara yang gue jelasin, gue pede dengan apa yang gue kasih tips di video pertama tadi. Karena gue udah ngelakuin hal itu. Di tahun 2014, gue baru masuk kuliah. Gue buat nama brand Wawai IND. Cerita sedikit tentang Wawai IND. Wawai IND itu gue dapat dari satu kata dari bahasa Lampung. Kalau bahasa Indonesianya bisa artiin sebagai baik atau bagus. Setelah gue bikin brand, gue belum bisa apa-apa. Gue belum bisa nyablon, gue juga belum pintar dagang. Tapi gue banyak belajar dari YouTube juga. Makanya di sini gue pengen kasih tips apa yang udah gue jalanin buat teman-teman semua yang mau buka usaha di bidang sablon atau konveksi tanpa harus punya alat. Di tahun 2014 sampai 2015, gue nyablon ke vendor temen gue, namanya Mas Reza. Dari rumah gue lumayan lah, ada 10 kilo ke konveksi. Gue kenal Mas Reza, gue ceritain gue pengen punya usaha sablon satuan, bahkan lusinan, tapi gue punya alat. Gue gak bisa nyablon, kira-kira bisa nggak? Gue pengen bisa ngejual tanpa harus punya modal alat, nggak pusing-pusing produksi. Di situ Mas Reza juga bantu gue buat produksiin orderan-orderan gue. Dia kasih harga gue lumayan murah dan kualitasnya cukup oke untuk harga segitu. Dan kenapa lagi gue bisa yakin atau bagi tips ini ke kalian, karena gue udah jalanin sampai di sekarang ini. Contohnya adalah ini. Ini gue buat di temen gue. Ini baju digital printing satuan. Biasa gue jual di angka 90.000 sampai 100.000. Ya kalau modalnya ini di antara 70 sampai 75.000 tergantung besarnya gambar. Dengan harga segitu gue udah dapat seperti ini nih. Gue tinggal kirim desain lewat email, terus teman gue yang ngerjain. Kalaupun ini gagal, itu bukan tanggung jawab gue. Maksudnya gue nggak ada resiko sampai ini gagal. Gue nggak bayar lagi untuk kalau hasilnya gagal. Itu urusan temen gue. Di sini gue terima barang udah jadi, bagus dan siap dikasih ke customer gue. Untuk baju seperti ini ya gue jual di antara 90, 95 sampai 100.000. Ya pinter-pinter lu lah. Kalau dia nggak nawar-nawar, dia loyal sama lu, 100.000 cukup oke. Setelah barang ini sampai di tangan gue ganti packingnya. Gue pakai packing gue. Mungkin di luar sana banyak digital printing dengan harga di bawah 100.000. Tapi di sini apa yang bikin mahal? Kembali lagi yang ke video pertama gue, di situ ada poin ke-5 atau poin terakhir. Di sini ada packing. Nah di packing ini lu bisa naikin harga dengan modal minim sih. Biasanya kan gue baju seperti ini polos. Di sini gue pasang hang tag. Hang tag untuk biasanya sih di leher ya, di ukuran biar kayak di mall-mall kayak gitu. Ini banyak kok di Tokopedia yang terima jasa buat hang tag. Yang bisa dikit. Kalau gua buat ini kemarin ada 1.200 piece kalau nggak salah.
Kalau gue lihat di Tokopedia, Bukalapak, ada jasa pembuat hangtag minimal 100, atau bisa aja lu print menggunakan kertas yang agak tebal, mungkin kertas karton, lu print, lu gunting, nanti lu beli alatnya. Ada alat penembak hangtag itu plastik, gua pernah beli itu harga 25.000, isinya itu satu kotak 30.000, itu ribuan untuk kalinya. Nah kalau gua hasilnya kayak gini, maaf kalau ngebul. Nah ini udah ada hangtag ya. Ini modalnya nggak sampai 500 perak. Kemarin gue bikin ini sekitar 300 perak satu. Kalinya itu 50.000, isi 1000 piece. Udah gue kasih hangtag, gue masukin plastik punya Wawan. Plastik ziplock. Di sini ada penguncinya. Ini penting sih menurut gua, packing, karena ini bisa naikin brand lo. Packing rapi, customer nerimanya juga senang. Ya kalau untuk awal-awal nggak perlu ada sablon, misalkan lu beli polosan, kembali lagi di toko-toko online banyak kok yang bisa order sedikit, nggak perlu banyak-banyak dulu untuk awal-awal. Nah, tinggal gua masukin bajunya. Selanjutnya, gue bikinin stiker. Setiap pembelian satu piece di WWIND, gue kasih stiker seperti ini. Ya kadang-kadang kehabisan stok sih. Cuman kalau ada selalu gue masukin. Ya kalau temen gue lebihin lah. Di sini ini termasuk di stiker ini. Kalau lu kasih ke orang, ini termasuk salah satu media promosi berjalan secara gratis. Kenapa gue bilang gitu? Pasti temen lu nempelin stiker ini di suatu tempat, mungkin dia di lemari, di kaca, atau di motor, atau di helm. Secara tidak langsung, nanti temen-temennya melihat ada stiker Huawei. Jatuhnya dia sudah mempromosikan Huawei dong, ya kan? Stiker ini gue buat meteran. Biasa gue buat namanya itu stiker super, finishingnya laminating doff. Itu ada di angka 150 sampai 160.000 1 meter dengan ukuran 5x7 atau 4x8, itu bisa jadi sekitar 200 piece lebih stiker ini. Ini gua masukin ke dalam. Nah, jadinya kayak gini. Order baju satu warna WIN deh, seperti ini dapatnya. So. Ya dulu nggak seperti ini. Dulu hanya plastik polos biasa. Dengan hangtag gua print sendiri, stiker gua cetak yang stiker murah. Di online shop banyak kok stiker murah yang per lembarnya cuma 5.000 sampai 10.000. Ya walaupun stikernya tidak cukup awet, seenggaknya lu udah berusaha buat mikirin packing brand lu sendiri. Ya kalau nggak ada modal besar, modal kecil pun nggak apa-apa. Yang penting mulai aja dulu. Jangan diam di tempat. Kita harus terus inovasi. Nah, ini untuk order satuan. Plastik ini gua order di harga sekitar Rp2.000 satu. Dan minimal order kemarin itu 1.200 piece. Kalau untuk pemula ya cukup besar, modal 2.000 dikali 1.200 piece. Makanya gue saranin beli polosnya aja dulu. Yang penting packingnya udah keren. Ya, seperti ini. Ada hangtagnya, ada stiker. Selanjutnya finishingnya yaitu plastik ziplock juga, tapi dia ada apa ya, tentengannya. Nah, ini tinggal gua masukin
Jadi dia seperti ini. Sekarang gue mau nanya ke kalian, kalau buat baju satuan, misalkan kalian sebagai customer gue, buat di Huawei dengan desain satuan, yang apa ya, desain itu hanya lu doang yang punya. Lu ngeluarin budget sekitar 90 sampai 100 ribu, lu dapet seperti ini. Gimana menurut lu? Kalau gua dulu sih keren, udah kayak gini. Ini desain kita sendiri loh. Untuk modal 70 ribu mungkin sampai 75 ribu, lu jual 100 ribu, lu udah cukup untung 25 ribu per piece. Bahkan lu bisa naikin lagi harganya. Gue terinspirasi dari distro-distro yang udah terkenal, yang dia bikin packingnya plastik, hang-tag, bahkan di bajunya ada woven. Gue ada sih woven, cuman bakal gue bahas di video berikutnya tentang woven atau merek yang biasa di leher atau di sini, merek buat bir. Ya, ini packing dari Huawei ND. Untuk kalian terserah mau seperti apa nantinya. Yang penting jangan jual barang hanya menggunakan plastik polos seperti ini. Kalau lo mau jual mahal, misalkan lo jual 100 ribu atau sampai lebih, cuman plastik kayak gini, menurut gua kurang menarik. Lo bakal kalah sama temen-temen konveksi lain atau sablon satuan lain yang inovatif, yang mikirin packingnya sendiri. Dan gue pun nggak cukup sampai sini, gue ada lagi. Gue punya ucapan terima kasih yang ada di dalam sini. Contohnya itu seperti ini. Ucapan terima kasih. Ini amplop gue bikin sendiri, gue desain sendiri, gue print sendiri. Ini kalau kita buka, itu ada ucapan terima kasih yang gue buat. Di dalamnya itu ada stiker dan ada ucapan. Gue bacain. Huawei diambil dari bahasa Lampung yang mempunyai arti baik atau bagus. Terima kasih telah menyukai produk kami. Terima kasih telah menjadi bagian dari kami. Kamu teman baik. Support terus lokal produk Indonesia ya. Salam hangat Huawei. Ini sangat apa ya? Menurut gua eksklusif. Jadi orang walaupun order hanya satu, tapi dengan dapat semua ini, itu menurut gua udah cukup oke. Pasti kita sebagai customer tuh senang dengan mengeluarkan uang 100 atau lebih, tapi kita dapat seperti ini. Ya, ada ucapan terima kasih, stiker, ada hang tag, plastiknya oke, packingnya oke. Ya itu cukup, itu udah lebih dari cukup. Dan itu udah keren banget. Ini untuk produk satuan yang orang-orang order. Khusus produk Huawei, sekarang gue pakai kardus. Dulu gue pakai kardus pizza yang kotak. Sekarang gue pakai kardus botol. Gue sablon sendiri. Ini gue beli pertama di Tokopedia, cuman 20 piece. Gue lupa harganya, nggak sampai 5.000 satu sablon. Gue jual baju gue dengan harga 90.000, ada juga sih yang 85.000, ada juga yang 100.000, macem-macem, tergantung desain. Pokoknya tergantung ongkos produksi yang udah gue keluarin. Nah, ini kemarin gue buat untuk edisi Lebaran. Gue nyetak sekitar 20 piece doang. Ya, Huawei ini belum besar kayak distro-distro lain. Gue juga masih merangkak, masih merintis. Cuman gue pengen berbagi ilmu ke kalian, biar kalian juga merasakan
kita nih merasakan sama-sama ngerintis. Nah, gue nggak mau nunggu gue harus besar dulu buat berbagi ilmu. Walaupun gue sekarang masih di bawah, tapi gue ada ilmu yang bisa dibagikan buat ngebantu teman-teman biar nggak ikutan banyak rugi atau banyak kesalahan. Gue bagiin semua ke teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini packing OIND. Baju edisi ini gue jual 100.000. Ada hashtagnya juga yang gue pakai sekarang. Nah, ini gue udah nyablon sendiri. Di sini ada ovennya, ada merek. Packingnya sama. Bedanya kalau yang tadi pakai plastik, finishingnya ini kardus. Ini jadi bisa dipajang sama customer kita nanti, misalkan di kamar dia apa di mana. Kembali lagi sebagai media promosi. Kalau dia taruh di kamar pasti temennya lihat, kardus apa tuh bro, ya kan? Ini Huawei, gue beli baju Huawei kemarin dikasih kardus, wah keren. Itu udah promosi tuh, dia udah bantuin kita. Sama ada suratnya juga, surat yang tadi. Gak sampai 5.000 packing seperti ini, tapi bisa naikin harga brand lu. Ya gue terinspirasi lagi dari distro-distro besar di luar sana. Bahkan ada lagi yang lebih keren. Ya gue mau inovasi lagi sih, tapi belum kepikiran lagi sehabis ini mau packing seperti apa. Mungkin dari bambu keren kali ya. Ya itu masukan dari gua. Kenapa packing itu sangat penting? Karena itu bisa naikin harga, naikin derajat lah, naikin derajat produk lo. Mungkin di luar sana banyak yang lebih murah dari lu, yang lebih mahal dari lu. Tapi sebisa mungkin lu bisa inovasi dengan brand lu sendiri, dengan hasil lu sendiri, dengan produk lu sendiri. Itu buat beda dari yang lain, lebih dari yang lain kalau bisa. Yang lain mungkin harganya 70.000, 80.000, tapi packingnya cuma hanya plastik putih. Tapi lu dengan harga lebih mahal sedikit 10.000 tapi packing rapi, gue yakin sih customer bakal lirik punya lu. Ya ada juga customer yang nyari yang murah, itu nggak masalah. Kembali lagi, lu punya pasar lu sendiri, lu punya customer lu sendiri. Oke, di video kedua ini gue rasa cukup. Gue mau kenalin seberapa penting sih packing itu, dan seberapa pasti lu bisa ngelakuin hal yang gue bagi di video pertama tadi. Lu bisa punya usaha sablon satuan tanpa harus punya alat. Yaitu tadi, lu harus punya vendor buat ngerjain orderan lu. Lu jangan capek kalaupun nggak ada order, tetap semangat. Gue juga dulu susah nyari customer di awal-awal. Ya customer gue teman-teman terdekat gue tawarin dulu. Nanti lama-lama banyak yang kenal kok. Yang penting rajin posting di media sosial, jangan males. Buat video ketiga nanti gue bikin soal apa ya kira-kira. Gue belum terpikirkan sih. Kalau lo ada masukan buat video ketiga, boleh komen aja di bawah, nanti gue buatin. Sekali lagi mohon maaf kalau video ini kurang teratur, terkonsep, atau masih acak-acakan, karena gue masih pemula. Ya gue mau, intinya gue mau berbagi apa yang udah gue jalanin, yang udah gue alamin, yang udah gue hasilkan ke kalian. Siapa tahu kalian dapat masukan dari video-video yang gue buat mengurangi risiko kegagalan atau risiko kerugian lah, dan jangan sampai salah langkah. Terima kasih udah nonton video kedua gue. Sampai ketemu di video berikutnya.